Shalom jemaat Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Saya percaya saudara ada dalam pemeliharaan dan kasih karunia Tuhan limpah di dalam kehidupan saudara. Hari-hari ini kita dalam menggulirkan kehidupan sungguh harus bergantung, dan dalam kehidupan kita senantiasa ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Hari ini renungan tanggal 25 April 2023 terambil dari Mazmur 92 ayat 1 dan 2, dan judul daripada renungan kita hari ini adalah ucapan syukurku adalah penyembahanku. Saya bacakan ayatnya kepada saudara. Demikian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 92 ayat 1 dan 2. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mengucap syukur merupakan salah satu hal yang sangat terpenting di dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena kalau dalam segala sesuatu baik-baik dalam kehidupan kita, apa yang kita butuh dan perlu semua ada, dan tabungan kita, deposit kita aman dan banyak, tentu kita dapat dengan sangat mudah berkata bahwa Allah itu baik. Tetapi banyak hal yang dialami oleh orang-orang percaya pada saat sekarang ini, di zaman akhir zaman ini. Bagaimana kita tahu bahwa perekonomian begitu sulit dan susah, sehingga kehidupan banyak orang dilanda kekurangan dan mungkin kemiskinan dan kemelaratan. Orang-orang yang kekurangan atau mengalami penderitaan, baik itu sakit penyakit dan lainnya, mungkin tidak segampang itu mengucapkan bahwa Allah itu baik. Tetapi saudara kekasih dalam nama Tuhan, mengucap syukur itu merupakan perintah Allah kepada setiap kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Tentunya kehidupan kekristenan yang berbeda harus dilihat dari bagaimana dia melangsungkan kehidupannya, atau bagaimana dia memperagakan Kristus di dalam kehidupannya. Karena hidup kita harus menjadi peraga Kristus yang hidup. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara bahwa yang pertama, mengucap syukur adalah pondasi kehidupan yang membuat kita semakin melekat kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita silih berganti, bahkan kita mungkin hampir tidak melihat ending daripada persoalan yang kita sedang hadapi. Namun saya mau yakinkan saudara bahwa mengucap syukur membuat kita mengalihkan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Fokus kita diubahkan ketika kita mengucap syukur. Artinya pengucapan syukur kita bersetuju dengan Allah bahwa apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, Allah sedang terlibat di dalamnya mendatangkan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengucap syukur pasti akan mengundang mukjizat. Saya teringat suatu kali bagaimana ketika Yesus bersama dengan banyak orang yang begitu rupa, dan pada saat itu Yesus bertanya kepada Filipus, di manakah kita dapat membeli roti supaya orang-orang yang menyertai kita, mengikut kita bisa makan. Hal ini dikatakan kepada Filipus supaya mencobai Filipus, tapi Filipus berkata, seharga 200 dinar roti yang kita siapkan kepada mereka belum tentu cukup. Tetapi di sini ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Maka apa yang dilakukan Yesus supaya mukjizat terjadi pada saat itu? Ketika diberikan kepada Yesus roti dan ikan itu, yang pertama dilakukan, dia mengucap syukur kepada Allah. Berarti mengucap syukur itu mengundang mukjizat yang pasti dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dalam hari-hari ini jangan lepas dari mengucap syukur. Ini menjadi gaya kehidupan kita yang tertanam dalam di roh kita, supaya kita benar-benar mengertikan bahwa hidup
penuh dengan pengucapan syukur adalah hidup yang siap dipakai oleh Tuhan. Demikian renungan kita pagi ini. Biarlah ini menuntun hari-hari dan aktivitas kita seharian ini, supaya kita dalam mengucap syukur kepada Tuhan melihat hal-hal besar terjadi. Tuhan memberkati kita. Haleluya.